Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang soal akhir semester SMP Matematika kelas 9. Yang ini soalnya diambil dari soal tahun sebelumnya, tahun 2019-2020. Ini soal nomor 14 dari soal SMP Negeri dan Swasta Kota Bukit Tinggi. Nah, di sini diketahui persamaan kuadrat X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0, yang mana nanti akar-akarnya adalah X1 dan X2. Maka persamaan kuadrat baru yang penyelesaiannya X1 tambah 4 dan X2 tambah 4, yaitu ada pilihan A, B, C, D. Nah, kita harus mengingat kembali bahwa persamaan kuadrat baru itu bisa dirumuskan seperti persamaan pada kotak biru, yaitu X kuadrat dikurang X1 tambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Di mana di sini X1 tambah X2X ini dari yang baru dan X1 kali X2-nya juga yang baru. Nah, kita harus ingat di sini bahwa X1 kita yang baru itu adalah X1 tambah 4. Nah, X2 yang baru yang mana? Ya, X2 tambah 4. Nah, sekarang kita membutuhkan apa? Nah, kita lihat persamaan kita yang lama. X kuadrat kurang 2X kurang 3. Kita perlu mencari akar masing-masing, yaitu bukan akarnya ya, tapi penjumlahan dan perkaliannya. X1 tambah X2 itu nanti rumusnya negatif B per A. Di mana di sini B adalah koefisien dari X, yaitu negatif 2, berarti sama dengan negatif dari negatif 2. A kita adalah 1 ya. Berarti nanti jawabannya sama dengan 2. Selanjutnya kita juga mencari X1 kali X2, yaitu C per A, di mana C kita itu negatif 3. Negatif 3 per 1 sama dengan negatif 3. Nah, ini adalah penjumlahan dan perkalian akar-akar dari persamaan yang lama. Sekarang kita membutuhkan penjumlahan dan perkalian untuk akar-akar persamaan yang baru. Nah, jadi untuk mencari X1 tambah X2 yang baru itu, nah ini yang hijau ini yang baru ya. Berarti kita harus menggunakan akar yang lama tambah 4, kemudian X2-nya juga tambah 4. Kita rapikan berarti dapatlah X1 tambah X2 tambah 8. Nah, yang ini X1 tambah X2 ini kita ganti dengan yang didapat sebelumnya, yaitu 2. Berarti nanti jawabannya 2 tambah 8 sama dengan 10. Selanjutnya kita membutuhkan X1 kali X2 yang baru. Berarti X1 tambah 4 kali X2 tambah 4. Kemudian kita kalikan seperti perkalian aljabar. X1 kali X2 itu X1 kali X2. Kemudian X1 kali 4. 4X1 tambah 4X2 tambah 4 kali 4 yaitu 16. Nah, ini langsung saja nih kita masukkan. Berarti X1 kali X2 ditambah yang penjumlahan kita gabung ya. 4X1 dengan 4X2 kita gabung berarti 4 kali X1 tambah X2 ditambah 16. Kemudian silahkan kita ganti dengan yang persamaan yang lama. X1 tambah X2 ini tadi juga 2 ya. Ini dia. Berarti ini 2. Kemudian 4 kali X1 tambah X2 berarti tambah, maaf tadi yang X1 kali X2-nya bukan 2, tapi negatif 3 ya. Oh, ini salah ya. Nih. Ya, berarti X1 kali X2 kita yang ini. Nah, ini dia. Negatif 3, kemudian tambah 4 kali X1 kali X1 tambah X2 berarti yang tadi juga ya, yang 2 nih. Berarti 4 kali 2 ditambah 16. Ketika kita jumlahkan, yaitu negatif 3 tambah 8 itu 5, kemudian tambah 16 yaitu 21.
Jadi kita sudah mendapatkan X1 tambah X2 yang baru tadi 10. Ini ya, 10. Nih, kita sudah mendapatkan 10 dan X1 kali X2 yang baru kita yaitu 21. Sekarang silahkan kita masukkan lagi ke rumus kita yang kotak biru. Yang jadi tulis saja di bawah kotak biru, berarti X kuadrat dikurang X1 tambah X2 kita tadi 10. 10X ditambah 21 sama dengan 0. Jadi itulah jawabannya. Yang mana jawabannya di sini pilihannya jatuh pada option yang C. Nah, itu dia. Jadi itulah pembahasan soal nomor 14. Nah, selain itu, pakai cara yang ini kita bisa menggunakan cara yang lain, yaitu kita menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan mencari langsung saja nilai X1 dan X2-nya untuk membuat persamaan kuadrat yang baru. Jadi persamaan kuadrat yang baru itu bisa nanti X kurang X1 kali X kurang X2 sama dengan 0. Jadi kita akan menggunakan ini. Nah, kita cari nilai X1 yang lama dulu dan X2 yang lama. Berarti di sini kita faktorkan X2 kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Di mana kita akan memfaktorkannya menjadi, kita harus mencari dua angka yang dijumlahkan negatif 2 dan dikalikan negatif 3, yaitu angkanya nanti dapat P kita sama dengan negatif 3 dan Q kita sama dengan 1. Ketika kita tes P tambah Q itu memang jawabannya negatif 2 dan P kali Q jawabannya memang negatif 3. Berarti persamaan ini bisa kita faktorkan menjadi X. Ini 1 ya. X kurang P berarti X kurang 3 kali X tambah Q berarti di sini X tambah 1 sama dengan 0. Selanjutnya bagaimana kita cari nilai X1 dan X2 ini berarti kalau X kurang 3 sama dengan 0 artinya X sama dengan 3. Anggaplah itu X1. Kemudian kalau X tambah 1 yang sama dengan 0 berarti X sama dengan negatif 2. Negatif 1 ya. Anggaplah itu X2. Nah, sekarang kita akan mencari akar-akar yang baru, yaitu di sini katanya X1 yang baru itu berarti X1 yang baru adalah X1 tambah 4. Artinya tinggal kita masukkan aja tadi. X1 kita 3 berarti 3 tambah 4 sama dengan 7. Dan X2 yang baru tadi juga di soal katanya X2 tambah 4, yaitu X2 kita tadi negatif 1 tambah 4 yaitu sama dengan 3. Kemudian ya udah kita masukkan aja ke rumus ini, berarti X kurang X1 berarti X kurang 7 dikali X kurang X2 yaitu kali X kurang 3 sama dengan 0. Nah, silahkan kita kalikan ke dalam. X kali X itu X kuadrat. X kali negatif 3 itu negatif 3X. Negatif 7 kali X sama dengan kurang 7X. Negatif 7 kali negatif 3 itu tambah 21 sama dengan 0. Kita sederhanakan X kuadrat kurang 3X kurang 7X menjadi kurang 10X tambah 21 sama dengan 0. Jadi jawabannya juga sama ya, yang C. Jadi soal nomor 14 bisa kita pecahkan dengan dua cara, terserah sukanya yang mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.